Oke. Terus apal ya, BTK dan BOP. Nah, itu sebesar Departemen A ada 200 kilogram produk pada akhir periode, kemudian untuk di Departemen B dia membutuhkan biaya bahan penolong sebesar 60% dan konversi 50%. Itu ada di Departemen B sebesar 100 kilogram. Kemudian produk yang hilang pada awal proses itu ada 100 kilogram di Departemen A dan ada 200 kilogram di Departemen B. Soalnya. Nah, kemudian ada informasi tambahan juga, biaya produksi Departemen A dan Departemen B. Untuk biaya bahan baku, bisa dilihat di sini Departemen A ada 22.500, Departemen B tidak ada karena Departemen B itu adalah departemen lanjutan dari Departemen A. Jadi bahan bakunya yang raw material sudah tidak ada. Tapi lemparan transferan dari produk yang diolah di Departemen A. Kemudian ada biaya bahan menolong 26.100 dan Departemen B 16.100. Kemudian ada tenaga kerja 35.100 dan Departemen B 22.500. Kemudian ada biaya overhead pabrik itu sebesar 46.800 Departemen A dan Departemen B ada 24.750. Kemudian total jumlah biaya produksinya itu ada 130.500 untuk Departemen A dan Departemen B ada 63.350, ini ditambahkan total biaya. Lanjut. Bagaimana menghitung laporan biaya produksinya? Pertama, yang dihitung apanya kemarin? Unit. Anu bawah iki lho. Bu. UE ya, unit equivalency. Kalau rumusnya seperti itu tuh pakai rumus apa tuh? Biar bisa dua nih, Dek. Pakai metode apa itu? Kalau kemarin ada dua toh? Kalau di sini dia memakai metode rata-rata tertimbang. Rumusnya apa? Rumusnya apa? Metode rata-rata tertimbang. Unit selesai ditambah persentase produk dalam proses akhir, Bu. Yes. Unit selesai ditambah persentase PDP akhir ya. Tulisannya calon dokter. Oke, terus kita hitung unit equivalensinya dulu. Untuk biaya bahan baku berapa unit yang selesai? Ini Departemen A dulu ya. Yang Departemen A. Mohon maaf. Yang Departemen A dulu. Langkah-langkahnya hampir sama, cuma ada beberapa yang nanti ada pengurangan untuk produk hilangnya. Nah, biaya bahan baku untuk Departemen A yang sudah selesai berapa? Berapa itu? Ada, yang selesai ditransfer ke Departemen B ada 700 kg. Nah, di sini ditulis rumusnya 700 kg, kemudian biaya bahan bakunya berapa itu di persentasenya? Bahan baku dan penolong dia 100% di PDB akhirnya. Terus berapa nilainya? Produknya berapa kilo? 200 kilo. Berarti masuk di sini. Biaya bahan baku dia 700 kilo itu untuk unit yang selesai, kemudian persentasenya biaya bahan baku 100% dikalikan dengan 200 kg yang ada di PDP akhir. Hasilnya 900 kg. Nah, bahan penolong sama karena persentase yang digunakan dasarnya sama, 100%. Kemudian untuk biaya tenaga kerja, kita lihat di sini, masuknya kan di biaya konversi kan. Berarti di sini BTK dan BOP masuk 40%. Untuk tenaga kerja dia 40% dikalikan 200. Kalau unit selesainya kan sama semua. Kemudian hasilnya ada 780 kg. Nah, untuk biaya overhead pabrik dia kan sama persentasenya. Berarti 40% dikalikan 200 kg. Hasilnya sama 780 kg. Nah, setelah itu dibikin tabel. Kita menghitung harga pokok atau biaya produksi per satuannya atau per unitnya. Yang pertama masukkan unsur biayanya seperti kemarin. Kemudian yang kedua
kita masukkan total biaya. Nah, total biaya di sini ambil dari, kalau di sini enak, sudah ada totalnya. Kalau yang kemarin kan masih ada yang di unit yang pertama, terus yang kedua ditambahkan biaya yang ada di departemen. Nah, ini total biayanya di sini, tinggal dipindahkan di tabel. Nah, kemudian unit equivalency-nya diambil dari yang sudah dihitung, dimasukkan ke dalam tabel. Terus cara menghitung biaya produksi persatuannya caranya gimana kemarin? Ini gimana cara ngitungnya? Dari Total biaya dibagi unit equivalency-nya, Bu. yes, total biaya dibagi unit equivalency sama dengan ini. Berarti 22.500 dibagi 900, hasilnya 25 rupiah. Ini rupiah ya, Dek, satuannya, rupiah per unit. Nah, sudah ketemu harga pokok atau biaya produksi persatuannya di departemen A, kemudian kita hitung. Kalau kemarin kita membuat laporan biaya produksi, nah sekarang kita langsung ini dihitung biasa saja, tidak diminta untuk laporan biaya produksi kan, tapi masukannya sama. Nah, kita hitung pertama dulu, perhitungan harga pokok produk selesai dan produk dalam proses departemen A. Nah, harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen B, kita hitung harga pokoknya, kan tadi udah ketemu, per unitnya ketemu berapa. Kita lihat yang ditransfer berapa di atas. Yang ditransfer ke departemen B masih di 700 kg. Berarti di sini 700 kg dikalikan, ini kilogram, dikalikan Rp 159, hasilnya 111.300. Kemudian harga pokok persediaan dalam proses akhir. Itu berapa? Kita lihat BBB-nya berapa? Dalam proses akhir, berarti di sini. BBB dan bahan baku penolong dia 100%. Untuk konversi 40%. Kita lihat ke bawah, dihitung juga. Nah, BBB 100% dikalikan 200 kg. 200 itu yang di departemen A. Karena kita menghitung departemen A, 100%, 200 kg. Untuk BBB hasilnya berapa tadi? 25 kg. 25 rupiah. Berarti dikalikan 25 rupiah. Hasilnya adalah 5.000. Kemudian untuk bahan baku penolongnya berapa? Kan persentasenya sama kan dengan BBB, berarti dia 100%, terus dikalikan 200 kg, kemudian dikalikan 29 rupiah. Di sini dari hasil yang bahan baku penolong. Hasilnya 5.800. Kemudian yang BTK atau bahan tenaga kerja, biaya tenaga kerja, dia tadi 40% biaya konversinya, berarti kan BTK juga 40%. Terus dikali 200 kilo, dikalikan 45 rupiah dari sini, yang unit equivalency yang sudah dihitung. Tadi, biaya produksi yang sudah dihitung berdasarkan unit equivalency. Kemudian, biaya overhead pabrik juga sama, 40% dikalikan 200 kg, dikali 60 rupiah. Hasilnya 4.800. Nah, diturunkan dari biaya produksi yang sudah dihitung dengan unit equivalency. Nah, berarti jumlah biaya produksi dalam departemen A pada bulan Januari 2015 itu hasil pertambahan dari harga produk selesai yang ditransfer ke departemen B ditambahkan harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Hasilnya adalah 130.500. Itu jumlah biaya produksi departemen A pada bulan Januari. Nah, ini kita lihat laporannya sekarang. Laporannya tinggal dipindah aja, laporan biaya produksi dalam bulan Januari 2015. Nah, yang data yang dimasukkan dalam proses itu 1.000 kg. Kita lihat di soal. Dimasukkan dalam proses 1.000 kg. Kemudian, produk selesai yang ditransfer ke departemen B itu ada 700. Itu ambil dari soal juga. 700. Nah, rinciannya dari 1.000 kg ini itu ada dari produk selesai ditransfer ke departemen B dan kemudian ada produk dalam proses akhir bulan itu ada 200.
Kita lihat. Produknya ada 200 kg kan, Dek. Nah, di sini karena ada produk yang hilang di departemen A sebesar 100 kg. Bentar, itu belum naik. 100 kg berarti harus dikurangi di sini juga. Produk yang hilang bukan dikurangi, ditambahkan 100. Bentar ya, Dek. Berisik ya. Sebentar ya. Baru agak berisik. Nah, produk yang hilang itu rincian 1000 yang dimasukkan dalam proses itu 700 ditransfer ke departemen B, kemudian 200 itu untuk PDP akhir bulan dan 100 produk hilang. Jadi totalnya ada 1000 kg di departemen A. Jadi pas ya ketemunya. Kemudian untuk biaya produksi yang dibebankan ke departemen A, kita lihat jumlah biaya kita ambil dari tabelnya yang ada di atas tadi, yang sudah dihitung. Nah, total biaya itu dari soal. Kemudian dari sini, kemudian biaya per unitnya itu yang berdasarkan sudah dihitung dengan unit ekuivalensinya. Dipindahkan ke sini. Untuk biaya bahan baku Rp25, biaya bahan penolong Rp29 per unit, kemudian untuk biaya tenaga kerja itu Rp45 per unit, dan biaya overhead pabrik itu ada Rp60 per unit. Totalnya Rp159.000 per unit untuk total biayanya produksi. Nah, kemudian ada perhitungan biayanya. Kita hitung juga harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen B. Itu ada 700 kg, dikalikan karena sudah ketemu biaya produksinya per unit dengan berdasarkan unit ekuivalensinya, berarti dikalikan 159. Hasilnya 111.300. Kemudian setelah menghitung harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen B, kita juga harus menghitung harga pokok persediaan dalam proses akhir. Harga persediaan dalam proses akhir yang terdiri dari biaya bahan baku, bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Itu didapat dari mana? Kalau di laporannya tidak dirinci. Nah, ini dapat dari yang udah dihitung tadi, Dek, harga pokok persediaan dalam proses akhir. Tinggal dipindah ke laporannya. Di sini. Berarti totalnya ini dijumlah. Sorry. Ini dijumlah, kemudian menghasilkan 19.200. Kemudian ditambahkan, jadi jumlah biaya produksi departemen A pada bulan Januari adalah 130.500. Itu untuk yang departemen A. Nah, sekarang latihannya. Oh, ini masih lanjutan, sorry. Karena ada produk hilang ya. Nah, untuk selanjutnya berarti ada perhitungan penyesuaian harga pokok per unit dari departemen A karena ada produk yang hilang. Nah, kita hitung HPP-nya dulu. HPP persatuan produk yang berasal dari departemen A. Itu HPP-nya adalah 159 seperti yang dihitung ya. 159 departemen A itu dari 113.700 yang di atas tadi ya, Dek ya. Tinggal dipindah aja yang ini. Kemudian HPP persatuan produk yang berasal dari departemen A setelah adanya produk yang hilang. Yang hilang dalam proses di departemen B sebanyak 200 kg. Nah, yang hilang 200 kg ini berarti kan mengurangi produk yang ditransfer ke departemen B. Berarti produknya itu tinggal 700 kg yang ditransfer, kemudian yang hilang 200 kg. Berarti masih berapa? 500 kg kan? Itu dibagi dari harga pokok yang berasal dari departemen A. 111.300
dibagi 500 kg. Hasilnya 222,6 per itu per unit. Harga pokok per unitnya. Kemudian penyesuaiannya gimana? Penyesuaian HPP persatuan produk yang berasal dari Departemen A. Nah, ini tinggal dikurangi aja. Berarti dia semakin, karena ada produk hilang, biaya produksinya per produknya itu semakin tinggi atau semakin rendah kalau di sini kelihatannya? Bingung nggak? Nah, jadi ceritanya itu kan 700 itu ditransfer kan ke Departemen B, tapi ternyata hilang 200. Nah, yang hilang itu kan berarti ada 200 kilogram. Nah, itu harus dipukul rata ke produk yang masih ada. Biaya produksinya yang hilang itu kan untuk menutup biaya untuk menutup kerugiannya karena hilang, berarti biaya untuk memproduksi 200 kilogram itu dimasukkan ke biaya produksi yang 500 kilogram. Jadi yang 500 kilogram itu menanggung biaya produksi sebanyak 700 kilogram. Logikanya seperti itu. Jadi biaya produksinya semakin meningkat menjadi 222,60 rupiah per produk. Padahal awalnya cuma 159 karena ada produk yang hilang gitu. Nah, sekarang dihitung latihannya, padahal udah ada tuh. Tak sembunyiin dulu. Sekarang tugasnya menghitung yang Departemen B, latihannya. Jadi dihitung unit ekuivalensinya dulu yang Departemen B. Ada berapa produk tadi biayanya. Nah, ini. Yuk dihitung dulu yang Departemen B, unit ekuivalensinya. Berarti ada 3 juga. Biaya bahan penolong. Nih, biaya bahan penolong, biaya konversi. Konversi kan ada 2 kan. Berarti dihitung biaya penolong, BTK dan BOP-nya. Yuk dihitung unit ekuivalensinya dulu. Ya, silakan dilanjutkan.
Sudah, sekalian dibuat tabelnya sekarang. Tabel untuk menghitung biaya produksi per unitnya. Isinya ini untuk biaya produksi, total biaya, kemudian ada unit ekuivalensi, terus kemudian HP per unit. Yuk dihitung. Ih, berisik banget.
Oke, sudah berapa hasilnya, Dek? Unit equivalency untuk BBB dulu. BBP, sorry. 640 bukan, Bu? Unit equivalency berapa? 460 atau 640? Iya, 460, Bu. Gimana? Stefani pelan-pelan. Unit ekuivalensinya 460 Ya, untuk BBP. Lanjut langsung BTK. BTK-nya 450, terus BOP-nya juga 450. Ya, betul. Terus HP per unitnya berapa? Langsung diisi yang sebelah ini. Harga pokok per unitnya. Untuk BBP-nya itu 35, untuk BTK 50, dan BOP-nya 55. Total 140. Oke. 140, mantap. Benar. Oke, kita lanjutkan langsung ke perhitungan harga pokok produk selesai dan produk dalam prosesnya. Udah ketemu kan HP per unitnya? Kita lihat untuk yang departemen B. Nah, ini kita masuk ke sini. Perhitungan harga pokok produk selesai dan produk dalam proses departemen B. Nah, kita yang pertama hitung harga pokok produk selesai dulu. Pertama nih, harga produk selesai. Dan ingat, karena ada produk yang hilang, berarti kita harus menambahkan HP produk itu yang hilang tadi, yang sudah dihitung, ke dalam harga pokok produk yang selesai sekarang. Karena 200 produk yang hilang tadi menanggung 500 produk yang masih ada. Jadi 500 itu include dari seluruh harga pokok produknya. Nah, kita hitung dulu yang harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen B ke gudang. Berarti ada 400 itu didapat dari, sebentar Dek, 362 itu, 400 itu adalah kilogram dari yang ditransfer ke gudang. Kita lihat di soalnya. Nah, produk selesai yang ditransfer ke gudang itu ada 400 kilogram. Kemudian dikali harga pokoknya yang sudah dihitung dengan unit equivalency dan juga ditambahkan dengan biaya yang hilang dalam proses di sini. Ada 140 diambilkan dari yang tadi sudah dihitung. Kemudian ditambahkan Rp222,6 dari produk yang hilang. Besaran produk yang hilang ditanggung oleh produk yang masih ada yang sudah jadi ditransfer ke gudang sebelah sini. Jadi total HP-nya itu ada 300, harga pokoknya 362. Nah, di sini produk yang ditransfer ke gudang dinilai harga pokoknya sebesar yang sudah dihitung berdasarkan unit equivalency yang departemen B ditambahkan harga pokok produk yang hilang. Jadi Rp362 dikalikan 400 kg. Hasilnya adalah Rp145.040. Kemudian kita hitung juga harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Nah, ini kita lihat. Yang kedua, harga pokok dari departemen A, dia dari proses akhir itu ada 100 kg. Kemudian tetap dikalikan dengan harga pokok yang hilang. Rp222. Berarti hasilnya itu yang biaya yang ditransfer ke departemen B 100 kg ya Dek, dikali 222,6. Hasilnya adalah 22.260. Nah, kemudian ada biaya tambahan yang ketiga yang ditambahkan di departemen B. Ini harga pokok yang departemen A ya. Kemudian disesuaikan juga. Kemudian lanjutnya adalah biaya yang ditambahkan oleh departemen B. Yang pertama itu ada biaya bahan baku penolong. Sebesar berapa? 2.100 dari 60% biaya konversi, kemudian biaya persentasenya, kemudian 100 kg dikali 35 dari unit ekuivalen harga pokok per unitnya. Dari sini. Yang BTK juga 50% dikalikan 100 kg dikali dari biaya produksi per kilogramnya. Kemudian yang BOP juga sama, 50% dikali 100 kg dikali Rp55 dari unit yang sudah dihitung tadi. Nah, hasilnya ini kemudian ditambahkan sama. Dari harga pokok yang selesai ditambahkan dengan total ini.
Jadi 29.610. Totalnya ada 174.650. Itu adalah jumlah biaya produksi kumulatif Departemen B. Gitu ya. Terus bagaimana laporannya? Laporannya hampir sama. Nah, kita lihat di sini data produksi yang diterima dari Departemen A itu dilihat dari soal. Kemudian produk jadi yang ditransfer ke gudang juga. Terus ada produk hilang. Ini harus sama jumlahnya. Nah, ini jumlahnya kan 400, ada produk hilangnya 200, kemudian yang akhir bulan itu 100 kg. Jadi yang di Departemen B itu tinggal 700 kg, bukan tinggal 700, tapi nilainya itu 700 kg termasuk yang hilang. Kemudian biaya kumulatif yang dibebankan ke Departemen B. Yang pertama jumlah biaya yang 400 unit. Itu yang HPP dari Departemen A tadi dipindahkan 111.300. Kemudian biayanya per kilogram atau per unitnya tadi kan 159. Nah, kemudian ada penyesuaian produk hilang. Penyesuaiannya tadi hasil pengurangan itu ditambahkan di sini. Jadi total produk yang baru adalah 222,6. Itu untuk biaya kumulatifnya. Nah, sekarang ada biaya yang ditambahkan ke Departemen B. Tadi biaya yang selisihnya, sisa-sisanya tadi akan di sini. Kemudian ini biaya per unitnya tadi dipindahkan ke sini. Kemudian perhitungan biaya selanjutnya yaitu tentang harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Senilainya berapa tadi? 400 kg dikalikan 362,6. Itu dari 140 ditambahkan tadi biaya yang produk yang hilang. Jadi totalnya ada 362,6. Ini tinggal dipindah dari perhitungan yang sebelumnya. Cuma dirapikan aja gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Oke, aman. Berarti kuis ya kita ya. Kuisnya ada di e-learning. Saya buka mulai jam 3. Ini tak buat kuncinya dulu. Nanti ada 5 soal terkait tentang hitungan ini. Dari yang kemarin Vivo, rata-rata tertimbang, kemudian dari yang produk hilang. Cuma 5 soal, jawab ngitung-ngitung aja. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Udah? Tak ada? Nah, 30 menit nanti mulai jam 3 saya buka. Kalau tak buka lebih cepat nanti saya kabari. Oke, thank you. Penjelasannya sampai sini ya, Dek ya. Nanti latihan kuis itu. Lebih siapa yang paling cepat dan yang paling bagus nilainya. Nanti kita lihat. Oke. Saya tutup ya. Jangan-jangan masih mute. Sudah. Ibu minta Ya. ini ya, Bu. Materi. Apa? PPT-nya gitu. PPT-nya ada di ini, udah saya upload di e-learning. Yang ini. Oke, Bu. Terima kasih. Oke. Ditunggu sebentar ya. Thank you. Siap, Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya, Dek ya. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.